Jadi itu hal-hal yang menjadi dilema buat Pak Erick Thohir. Sehingga akhirnya ketika ada riak-riak yang keluar, seperti yang kita dengar ada ketidakpuasan pemain-pemain diaspora yang sudah mati-matian diusahakan oleh Pak Erick, beliau menjadi gregetan. Kita udah lihat banyak pendapat-pendapat yang keluar dari beliau ketika kita kalah dari China, ketika kita kalah dari Jepang. Sebenarnya adalah efek dari kekesalan dia sebagai seorang pemimpin. Jadi ancaman dia mundur itu sebenarnya bukan ancaman dia mundur, tapi untuk menunjukkan bahwa gue nggak main-main dengan proyek ini, dan itu hal yang sangat penting buat dia. Jadi positioning Pak Erick Thohir pun bagi saya nggak salah, karena beliau bertanggung jawab secara keseluruhan. Jika Indonesia gagal karena tim yang tidak harmonis, ini dalam pemandangan dia ya, timnya tidak harmonis karena tidak punya kesamaan pendapat dengan Coach Shin, beliau juga akan bertanggung jawab. Walaupun Coach Shin ujung-ujungnya juga harus bertanggung jawab, kita semua tahu. Nah, bagaimana dengan langkah pemecatan ini? Saya pikir sebagai seorang bisnismen, saya mengerti juga bagaimana Erick Thohir mengambil langkah. Ada langkah-langkah yang memang harus diambil yang penuh risiko, tapi demi proyek dia, karena ini kan ya ini proyek semua kita, tapi Pak Erick adalah pimpro dari proyek pengembangan PSSI dan bagaimana kita bisa lolos ke Piala Dunia. Jadi sebagai pimpro, dia harus mengambil langkah yang sangat sulit. Saya pernah dalam posisi seperti Pak Erick yang saya harus melepaskan salah satu orang sales terbaik saya hanya karena dia kehilangan fokus dan sudah mengakukan banyak kepada tim. Resiko, sangat besar resikonya memang. Tapi resiko itu kadang-kadang sebagai pemimpin harus diambil supaya proyek yang dipimpin itu bisa berlangsung yang baik. Nah, inilah langkah yang diambil oleh Pak Erick Thohir, bahwa proyek ini harus berlanjut dan dia harus memastikan proyek ini berjalan sesuai dengan arah yang dia pimpin. Nah, itulah mungkin yang dia melihat bahwa dominannya Coach Shin itu tidak bisa jadi dominannya Coach Shin itu sangat sulit untuk didiskusikan karena Coach Shin memang orangnya sangat dominan dan dia strict. Saya nggak mau panggil Sadil, saya nggak mau panggil Elkan karena satu hal. Dan satu sisi menurut saya ya sebenarnya sebagai seorang pelatih harus bisa juga melihat dan memanage pemain itu dan memaafkan. Tapi memang Coach Shin karakternya keras. Jadi kita juga susah gitu melihat hal itu gitu loh. Kita nggak bisa bilang, oh Coach Shin juga harus berubah begini. Bagi seorang Shin Tae-yong yang sudah begitu berpengalaman, begitu lama membawa timnas Korea ke Piala Dunia, itu bukan satu hal yang gampang. Dan memang kadang-kala bagi seorang pemimpin ada hal-hal yang sulit dirubah. Walaupun itu halnya kurang baik mungkin. Hal yang harus dirubah, tapi ada hal-hal yang merupakan sebuah kelemahan yang sulit dirubah. Dan itulah satu titik kelemahan Coach Shin yang ini. Dan kedua memang mungkin sangat disayangkan kemampuan berkomunikasinya Coach Shin itu sangat mempengaruhi. Mungkin juga dia tidak mengerti apa yang disampaikan 100% oleh para pemain-pemain diaspora yang katanya ingin berdiskusi taktik. Jadi keadaan udah ruwet. Nah, langkah Pak Erick ini bagi saya memaklumi walaupun saya tidak menyetujui 100%. Ya, pandangan saya adalah begini. Saya pikir mungkin Coach Shin akan bisa membawa kita ke Piala Dunia. Either itu langsung lolos atau lolos melalui round ketiga atau bahkan playoff terakhir. Tapi memang terus terang jika ditanya secara pribadi saya nggak terlalu yakin di dalam Piala Dunia sendiri Coach Shin cukup gitu loh, karena memang beliau mempunyai style yang mungkin bikin kita gregetan ya gitu, banyak dari kita gregetan, tapi itu pendapat, itu namanya juga pendapat saya yang saya pikir ini pendapat pribadi dan harus kita sama-sama telaah lebih jauh gitu. Tapi langkah ini memang berat, saya tahu, dan resiko memang sangat resiko, apalagi menunjuk Patrick Kluivert sebagai pengganti, which is kita tahu bahwa track record Patrick Kluivert bukan track record yang wow dalam dunia kepelatihan. Itu membuat kita semua bertanya-tanya dalam hal ini. Nah, tapi resiko ini yang diambil ini menunjukkan pengalaman Pak Erick bahwa dia adalah pemimpin, seorang businessman yang siap mengambil resiko di dalam sebuah keputusan organisasi. Jadi saya juga berharap kita semua cukup paham posisinya Pak Erick. Lupakanlah masalah mafia bola apapun yang selama ini banyak beredar di dunia maya. Bagi saya ini bukan persoalan mafia atau enggak. Memang Exco pun punya suara betul, tapi ini bukan persoalan mafia. Erick Thohir is not someone that you can have doubt on mengenai mengambil sebuah keputusan. Resiko, yes, resiko besar. Saya sendiri deg-degan dengan melihat bagaimana nanti Coach Patrick Kluivert akan
ramu tim ini dengan bantuan Alex Pasto, Danny Lanza, dan even Gerald Vandenberg. Ya, nah risiko Kluivert sekarang. Nah, Kluivert saya pikir juga bukan orang yang gegabah karena dia adalah bintang sepak bola yang kelas dunia, benar-benar kelas dunia pada masa dia bermain. Jadi dia sudah biasa dalam mengambil sebuah keputusan walaupun saat itu mungkin dia juga punya manajer. Mengambil keputusan di lapangan itu tidak gampang. Dalam sepersekian detik ketika bola diumpan, dia harus berpikir bagaimana apakah saya harus mundur atau saya maju menyundul, saya mundur sedikit dan melakukan tendangan dengan kaki. Itu sepersekian detik harus diputuskan dan itu menunjukkan Patrick Kluivert punya IQ yang di atas rata-rata karena itu membutuhkan IQ dan EQ yang sangat tinggi. Jadi saya pikir putusan dia mengambil itu ada sebuah resiko yang sangat besar yang harus dijalani untuk bisa mencapai Piala Dunia ini. Dan untuk kedepannya karir dia, kalau dia gagal total nih, saya berharap sih dia nggak gagal total karena dia udah ditunjuk sebagai head coach Indonesia. Tetapi kalau dia gagal total, CV dia juga parah, kacau, itu loh, hal seperti itu. Jadi memang itu yang kita harus lihat. Nah, terakhir, peluang pandangan kita mengenai ke Piala Dunia. Nah, satu hal yang mungkin dilaksanakan oleh Pak Erik adalah dalam mengejar kita ke Piala Dunia adalah Patrick Kluivert adalah orang yang sangat terpandang, yang sangat dipandang oleh para pemain-pemain keturunan di Eropa. Either itu berasal dari Belanda atau dari negara lain. Jadi jika Patrick Kluivert yang ngomong, it's like a PR person juga untuk Indonesia. Karena apa? Dengan Patrick Kluivert yang ngomong, ada semua meyakinkan. Sedangkan mungkin dalam hal PR, dalam hal public speaking, dia memang sangat jauh di atas Coach Shin. Coach Shin adalah orang yang lebih teknikal, orang yang membangun dasar-dasar tim, tapi dalam hal public appearance, jelas. Kita udah lihat bagaimana interview-interview yang selama ini dilakukan oleh Patrick Kluivert. Nah, sekarang resiko seperti itulah yang lihat. Kita semua optimis kita bisa mendapat pemain-pemain seperti mungkin yang sebelumnya ragu, Jairo Riedwald. Mungkin ada beberapa pemain lagi, Emil Odero. Karena kita butuh backup Martin Paes. Even nanti mau Emil jadi nomor 1, saya rasa Martin Paes akan tetap menjadi nomor 1 karena menit bermain dia dan dia memang punya kelebihan yang dibutuhkan oleh Indonesia. Sementara Emil itu pemain yang stabil. Ini kalau stabil dan kuat, sedangkan Martin Paes adalah pemain yang eksplosif. Nah, kita butuh kiper yang eksplosif di belakang. Gitu loh. Jadi saya pikir bergabungnya Emil Odero adalah sebuah backup yang sangat baik nanti untuk Indonesia. Tapi terlepas dari itu, pengaruh Patrick Kluivert akan sangat penting dalam membujuk pemain-pemain yang selama ini masih bimbang, masih galau untuk gabung Indonesia. Sementing seperti Jairo selama ini, kemudian mungkin maybe Ian Maatsen. We never know, kita lihat dulu gitu loh pemain-pemain yang sangat top dan kelas tinggi. Tapi yang paling penting adalah satu hal, bahwa kedepannya kita berharap terutama di Australia nanti, di Sydney Football Stadium itu Indonesia bisa melakukan sesuatu, at least seri. Tapi yang saya pikir Indonesia punya peluang untuk menang dengan pemain-pemain seperti ini dan dengan strategi yang tepat. Nah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mendukung timnas. Saya tahu nggak semuanya setuju, saya tahu berhati kita masih banyak yang berkata, aduh, Coach Shin is someone that really good, he is a good guy, he's a great guy actually. Coach Shin sudah meletakkan dasar-dasar yang kuat, terutama dalam timnas Indonesia selama beberapa tahun, membawa Indonesia lompat lebih dari 50 peringkat, itu amazing. Tapi keputusan sudah diambil, ini saatnya kita dukung siapapun, mau itu Patrick Kluivert, mau itu Patrick Swayze atau siapapun yang menjadi, bahkan seorang coach Indonesia yang tidak terkenal sekalipun, kalau dia menjadi kepala timnas, kita berharap bahwa semuanya akan menjadi lebih baik dan kita berharap timnya Patrick Kluivert akan benar-benar bisa membawa Indonesia menuju Piala Dunia. Untuk Coach Shin, thank you so much, sudah banyak berbuat, walaupun saya pribadi nggak selalu setuju dengan langkah-langkah Coach Shin, tapi dia sudah punya banyak jasa buat Indonesia. Yang saya inginkan adalah buat teman-teman move on. Ya, udah saatnya kita fokus ke Coach Patrick, dukung dia, support dia, jangan ragukan. Dan jangan juga seperti ini, banyak teman-teman punya pendapat di online adalah harga mati harus lulus Piala Dunia. Kita nggak bisa gitu. It means kita ini sama dengan begini, sama kita ngancem sebenarnya, terus terang. Jika ada yang nggak setuju nggak apa-apa, tulis di komen ya, nggak apa-apa. Tapi perkataan bahwa harga mati harus Piala Dunia, itu adalah kita mengancam, ibarat kita ngancem. Oke, lu tuker ya, tapi awas kalau
gagal. It cannot be like that, gitu loh. Cuma saya berharap Patrick Kluivert benar-benar bisa membawa kita ke Piala Dunia. Kalau dia gagal, ya udah, mau nggak mau, ya konsekuensi harus dipecat. Sejujurnya seperti itu. Tapi nggak bisa, kita harus lolos. Itu memberikan pressure yang nggak penting gitu loh. Dan kita appreciate Coach Patrick. Karena seperti kita appreciate Coach Shane sebelumnya, appreciate Coach Patrick, give him a time gitu ya, untuk meramu pemain-pemain terbaik. Tapi memang kita semua sangat ingin lolos ke Piala Dunia 2026. So, thank you everyone. Let's move on. Dukung Coach Patrick. Say thanks to Coach Shane. Kita harus future oriented juga. Semuanya udah lewat, kita harus move on. Karena ini semua adalah bisnis dan tidak ada sangkut paut dengan hal pribadi. So thank you everyone. Please bantu gue mulai kembangin channel ini. Like videonya, subscribe karena the next video akan sangat menarik. The next video akan keluar dalam 1-2 hari ini adalah Stadium Tour, Sydney Allianz Stadium Tour. Gue masuk ke dalam, gue masuk ke ruang ganti, gue nginjek lapangan yang akan dipakai oleh gue berdiri di depan kursi-kursi bench, kursi-kursi pemain di lapangan itu yang akan digunakan oleh Jay Izzes dan kawan-kawan untuk menghantam Australia. Oke, gue masuk ke ruang ganti, gue masuk ke ruang recovery, everything is very good. At least gue akan bawa kalian ke situ. Oke, I'll come in 1 or 2 days, but stay tuned. And until next time, stay tuned, subscribe Garuda Screamo. Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Yes!